Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Kali ini saya akan berbagi lagi informasi tentang seseorang yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Di sini saya berbicara tentang informasi rahasia apa adanya. Saya menyampaikan informasi ini bukan diambil dari cerita riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Dan informasi ini bukanlah dikarang-karang, tetapi saya berbicara apa adanya saja, sesuai apa yang saya dapatkan dan sesuai pengetahuan saya. Seseorang yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi adalah seseorang yang sangat dekat dengan Imam Mahdi. Kemampuannya juga sangat luar biasa, jarang dimiliki oleh manusia lainnya. Karena kemampuannya tersebut sehingga dipilih oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi sebagai orang terdepannya sekaligus menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Seseorang itu mempunyai kasaf yang sangat tinggi, sehingga pandangannya bisa menembus dan bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Imam Mahdi memilih seseorang untuk menjadi tangan kanannya, karena kelembutan hati dan jiwanya, sehingga orang tersebut mempunyai rohani yang sangat bagus dan sudah mencapai kasaf yang sangat tinggi. Orang pilihan Imam Mahdi tersebut adalah seseorang yang masih muda, dan belum mempunyai istri ataupun anak. Pemuda tersebut datang dari arah timur karena Imam Mahdi datang juga dari arah timur. Pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi adalah murid dari Imam Mahdi sendiri. Imam Mahdi memilih salah satu dari sekian banyak murid-muridnya untuk menjadi sebagai orang terdepannya sekaligus menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Karena tidak mungkin Imam Mahdi memilih orang lain yang tidak dikenali olehnya untuk menjadi tangan kanannya, dan tidak mungkin juga seorang khalifah ataupun Imam Mahdi memilih orang yang tidak kenal dan tidak percaya terhadapnya. Setiap manusia yang menjadi khalifah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah manusia yang di dalam dirinya mempunyai sifat Rahman dan Rohim kepada semua umat. Karena seorang khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar Al-Mahdi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai pembawa rahmatan lil alamin untuk manusia lainnya. Sehingga sudah banyak sekali pemuda-pemuda yang dulunya sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, datang kepada sang khalifah ataupun Imam Mahdi, untuk merubah dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pemuda-pemuda itu bisa datang kepada sang khalifah ataupun Imam Mahdi karena atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah banyak sekali mengumpulkan pemuda-pemuda yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas bimbingan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, pemuda-pemuda yang dulunya sering melakukan dosa dan kemaksiatan sekarang banyak menjadi manusia yang lebih baik lagi dan sudah menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih mencintai pemuda yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh daripada orang alim yang sombong. Jadi, sobat semua jangan heran kenapa Allah lebih memilih pemuda-pemuda seperti itu untuk menjadi pengikut atau pasukannya Imam Mahdi. Walau sealim apapun seorang ulama, jika di dalam dirinya masih terdapat sifat ria dan masih terikat oleh dunia, dan masih ingin terpandang oleh orang lain atas gelarannya, maka orang-orang seperti itu sulit dipilih oleh Allah untuk menjadi pengikut atau pasukannya Imam Mahdi. Sebanyak apapun dosa seseorang, jika dia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meminggirkan sifat-sifat keduniaan, maka orang-orang seperti itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pemaaf dan penuh kasih dan sayang. Pemuda yang seperti itulah yang sekarang ini menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi, pasti dia sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tahu tentang rahasia-rahasia ketuhanan dan rahasia-rahasia dunia ini. Termasuk mengetahui siapa sang khalifah dan mengetahui keberadaan sang khalifah ataupun yang sekarang ini disebut Imam Mahdi. Pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi, adalah pemuda yang selalu ada di dekat sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Jika ada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, pemuda tersebut selalu siap siaga untuk siap membantu.
Karena itulah bagian daripada tugasnya seseorang yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi. Pemuda tersebut sudah diberikan perlengkapan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Seperti senjata-senjata, sayap yang berwarna emas yang bercahaya, seperti tameng ataupun baju besi. Semua perlengkapan itu tidak terpasang pada tubuh kasar ataupun tubuh zahir. Tetapi semua perlengkapan itu terpasang pada rohani. Seseorang seperti itulah yang disebut sebagai wali Allah. Tetapi pemuda tersebut tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang wali Allah. Dan tidak pernah merasa diri lebih hebat dari siapapun. Sampai-sampai para tukang sihir ataupun tukang santet. Bahkan jin-jin pun sangat takut kepada pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi tersebut. Pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi, sulit juga diketahui oleh orang lain. Karena pemuda tersebut selalu berpenampilan seperti orang biasa sama seperti penampilan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan saja yang bisa menembus ke dalam rohani pemuda tersebut, dan bisa melihat semua perlengkapan yang ada pada rohani pemuda tersebut. Dan semua bangsa gaib juga pasti bisa melihat semua perlengkapan yang ada pada rohani pemuda yang menjadi tangan kanannya Imam Mahdi tersebut. Oke sobat. Seringkali saya ingatkan kepada kalian, bahwa informasi yang saya sampaikan ini bukanlah suatu cerita dongeng yang saya karang-karang sendiri, tetapi informasi-informasi rahasia tentang Imam Mahdi ini saya dapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. Terserah kalian saja mau percaya atau tidak dengan informasi ini, yang penting saya sudah berbagi informasi ini kepada sobat semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.